Halo Auto Family, apa kabar? Semoga sehat terus dan tetap produktif dimanapun berada. Kembali lagi di channel resmi Auto 2000 ID bersama saya Bambang Karyadi, Wiraniaga Auto 2000 Yosudarso. Dan kali ini kita melakukan shootnya itu juga di Auto 2000 Yosudarso. Kita akan ngebahas semuanya nih dan melakukan pembahasan perbedaan antara 4x2 dan 4x4. Karena selisih harganya lumayan, sekitar Rp86.600.000. Auto Family yang belum subscribe, boleh subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Saksikan video ini sampai akhir. Lampu depan Fortuner ini sebenarnya sama dengan yang 4x2 juga. Dia modelnya memanjang dari samping ke bagian tengah, diikuti dengan list chrome yang panjang juga dari grill sampai ke bagian atas lampu. Di bagian dalamnya, ini lampunya canggih. Dia sudah sistemnya LED B-beam ya, proyektor juga. Jadi di dalam satu proyektor itu ada dua lampu dekat dan lampu jauh. Di bagian bawahnya ini adalah DRL, di mana DRL ini atau daytime running light akan menyala secara otomatis jika kondisinya terang dan tidak di dalam ruangan. Atau misalkan di dalam terowongan gitu, dia tidak akan menyala. Dia akan menyala pada saat terbuka aja, matahari terang banget menyinari sensor yang ada di bagian dalam kaca. Terus di bagian tengah, ini ada grill yang besar banget, Auto Family. Grillnya itu kalau yang GR Sport emang dia chrome-nya banyak-banyak di tengah nih, terpisah-pisah. Dan dia chrome-nya itu dark chrome ya, bukan chrome yang terang. Kalau VRZ kan chrome-nya terang. Di bagian atasnya ini warna silver atau agak keabu-abuan sih. Ini cat-catan ya, memanjang ke bagian samping, di bagian tengahnya terputus, dilapisin sama emblem yang besar Toyota di tengah. Di bawahnya emblem, ini ada kamera depan, karena Fortuner 4x4 juga sudah memiliki kamera 360. Turun ke bagian bawah dikit, ini ada list chrome lagi, yang melintang di bagian bawah lampu kabut atau fog lamp. Kecil di bagian kanan kiri ada masing-masing, sama di kisi-kisinya atau di honeycomb-nya, ini ada sensor pojok, karena dia punya sensor pojok depan dua buah, bagian depan kanan sama depan kiri, ngumpet di sini. Nggak begitu kelihatan karena warnanya sama-sama hitam seperti honeycomb-nya. Si fog lamp sendiri itu dia udah LED juga, sama. Lampu LED, ini juga LED. Dan lampu depan ini, Auto Family, dia punya fitur yang namanya Follow Me Home ya. Jadi kalau kita ngeklik, kondisi mobil mati ini, sedang mati, tidak menyalakan mesin. Kita ngeklik lampu jauh satu kali aja, dia akan menyala selama 30 detik untuk menyinari kita. Di bawahnya fog lamp, ini ada lampu sen. Lampu sen ini nyalanya ngebling aja ya, bukan sekuensial. Dan karena ini adalah tipe GR Sport Auto Family, jadi bumpernya itu nggak sendirian. Dia ditemani oleh spoiler yang panjang banget dan kokoh kelihatannya karena lekukannya begitu banyak di bagian tengah. Ini menyambung nih ya ke bagian sana samping. Karena ini dan ini adalah bagian yang berbeda. Pindah ke bagian samping, kami akan bantu jelaskan detail-detailnya ya Auto Family. Mulai dari wiper, dia menggunakan tipe yang hybrid. Fender, di sini ada dua lekukan bawah sama lekukan atas, di mana lekukan ini tidak menyambung dengan lekukan pintu. Lekukan pintu dibikin lebih ke atas agar memberikan efek mobil ini kelihatan lebih tinggi lagi. Turun ke bagian bawah. Di bagian samping spoiler bumper depan, di bagian samping bumper depan, dan di bagian bawah fender bagian kanan, di sini ada cover. Cover ini bukan cat-catan, bahannya itu doff. Teksturnya itu seperti kulit jeruk yang mudah dibersihkan. Kemudian velg ini ukurannya 18 inci, sama seperti yang 4x2. Tekstur atau profil bannya 265 itu lebarnya, tingginya itu 60% dari 265, ring 1811 DH. Modelnya two-tone, silver dan bagian hitam glossy di tengahnya. Ventilated disc brake pengeremannya, ABS, EBD, BA udah ada semuanya. Nah di bagian dalam suspensi depan menggunakan double wishbone. Di bagian belakang ban masing-masing, depan kiri kanan, belakang kiri kanan, itu ada penahan lumpur atau mudguardnya. Footstep dia warnanya hitam, kemudian bagian atasnya Auto Family. Spion dia modelnya glossy dan akan ada chrome-nya jika Auto Family membeli yang versi Lux. Di sini lampu sen, di bagian bawah ada kamera 360 bagian samping kiri, dan dia sudah auto folding ya. Bentuk kuncinya seperti ini. Kalau kita kunci, dia akan ngelipat sendiri. Kalau kita pencet buka, dia belum auto retract keluar. Kita harus pencet tombol yang ada di dalam, ignition, start stop button, baru dia kebuka sendiri.
Terus handle, sudah smart entry juga. Smart entry bentuknya tombol, kiri kanan dapat masing-masing pada bagian depan. Selama kunci ini dekat atau berada di kantong kita bisa ngunci tanpa harus mencet remote-nya. Contoh ya, saya pencet sekali, ini posisinya ngebuka. Saya pencet lagi, ini mengunci. Tanpa harus mencet tombol remote. Pada bagian atas dapat roof rail warna silver 2 buah kiri kanan. Antena dia modelnya shark fin warna hitam sewarna dengan bodi. Talang air dapat dengan tulisan emboss GR di bagian depannya. List screw memanjang dari depan sampai belakang, lekukannya dinamis. Ini lekukan yang tadi saya bilang di bagian depan tadi Auto Family. Ada bagian yang meningkat di bagian belakang yaitu list screw ini. Dapat stiker juga tulisannya Tetra Drive warna abu-abu. Stiker ini hanya didapatkan oleh Fortuner 4x4 aja. 4x2 tidak dapat. Handle warna chrome, terus stiker di pintu bawah ini dapat juga tulisannya GR menyambung sampai pintu depan. Cover belakang, tangki, dia kapasitasnya 80 liter nih, banyak banget ya. Di bagian bawah ini pengereman belakang itu sudah menggunakan disc brake juga, ventilated disc brake. Sekarang bagian belakang, dapat spoiler backdoor, ada lekukan di bagian tengahnya dan dapat high mount stop lamp, lampu rem bagian atas. Washer tersimpan dengan baik di balik spoiler ini, dapat defogger, wiper, dan list chrome bawah kaca. Di tengah emblem Toyota dan tulisan Fortuner di bagian bawahnya. Lampu LED, di sini lampu kecil ya yang nyala, pada saat nginjek rem lampunya nyala lebih terang lagi. Dapat lampu sen juga sama lampu mundur. Lampu sennya sudah LED. Emblem 28 ini menandakan mesinnya sudah 2800 cc, berbeda dengan sebelumnya yang 2400 tidak pakai emblem seperti ini. Emblem GR Sport, terus di bagian belakang dapat kamera mundur yang menyatu dengan bagian samping serta bagian depan. Jadi kalau kita nyalain lampu mundur atau posisi gearnya ke mundur, itu kamera 360 akan aktif secara otomatis. Ke bagian bawah, di bumper belakangnya ada 5 sensor mundur. Kanan, di bagian tengah dapat 3, karena yang bagian tengah ini untuk menyensor kick sensor. Jadi pintu belakang ini sudah bisa dibuka dengan kaki. Ada sensor kaki di bagian dalam bawahnya. Spoiler bumper belakang dengan tulisan emboss GR dan ada emblem Toyota di bagian tengahnya. Ban cadangan ukurannya full, dan dia kaki-kaki belakang Auto Family menggunakan suspensi 4-link dengan lateral rod di bagian tengahnya. Kalau Auto Family membeli yang versi Lux, ini ban serep tidak akan kelihatan karena akan mendapatkan cover ban serep. Untuk Auto Family membuka pintu belakang ada 4 cara. Dari pintunya langsung, dari driver, pakai remote, atau kick sensor. Kita cobain yang kick sensor ya. Posisi pintu harus dalam keadaan terkunci. Saya sudah kunci, habis itu sensornya itu posisinya di sebelah sini, kaki tinggal masuk ke bagian dalamnya aja. Tahan sampai bunyi tit. Habis itu langsung mundur. Pintu akan terbuka secara otomatis. Begitupun juga dengan nutup, itu sama aja caranya. Enak banget ya, kalau remote-nya kita kantongin, lagi bawa belanjaan banyak, buka pintunya pakai kaki. Nah di bagian dalam, ini bagasinya cukup luas, posisi bangku sedang terlipat, dan pelipatan bangkunya pun mudah dan enteng. Setelah Auto Family tarik talinya, ini dia ada pegas yang membantu kita untuk mengangkat. Untuk melipat, setelah posisi nempel dengan dinding, tarik aja pengikatnya, habis itu dicantolin di bagian dindingnya. Setelah itu ditarik, biar kuat tidak goyang-goyang. Kakinya dilipat ke bagian dalam, agar muat barang lebih banyak lagi. Baris ketiga ada lampu plafon warna kuning, bisa diposisiin ke pintu juga, jadi pintu ngebuka, lampu ini akan nyala sendiri. Pegangan tangan di baris ketiga dapat 2, kiri kanan masing-masing 1, dan semburan AC kisi-kisinya dapat 2. Cup holder di bagian kiri, di bagian kanan juga ada kompartemen, sama penyimpanan toolkit ada di bagian belakang kiri. Ini tutupnya tinggal ditarik aja, di sini ada dongkrak bentuknya hidrolik, dan toolkit di bagian dalamnya. Berikutnya, di baris ketiga mendapatkan power outlet juga. Di sini power outletnya yang 12 volt atau 120 watt, bisa digunakan untuk gadget-gadget yang Auto Family miliki, seperti vacuum cleaner dan lain hal. Untuk proses penutupan pintu belakang, ada yang bisa Auto Family perhatikan di sini. Jika pintu belakang ini ditarik secara manual, itu power back door-nya akan tetap aktif. Jangan khawatir ya, jangan khawatir rusak maksudnya. Selain itu, Auto Family juga bisa menentukan tinggi pembukaan pintu ini mau semana. Mau dibuka maksimal, atau 3/4, atau setengah aja, bisa diatur dari tombol yang ada di pintu. Untuk interior kita bahas dari baris ketiga dulu ya Auto Family. Di baris ketiga ada tempat penyimpanan terbuka di sebelah kanan dan sebelah kiri.
Seat belt dapat 2 buah di kanan kiri juga. Seperti yang saya bilang, di atas juga ada pegangan dan ada kisi-kisi AC. Dengan postur tubuh 178 cm, kaki saya dan bangku depan ini sudah posisi paling maju ya. Ini nggak ada sisa legroomnya, sama kepala rambut saya kena sedikit. Tapi kalau kita sandaran, itu masih cukup nyaman. Di bagian bangku tengah, jika kita mau lipat terus posisinya, ada juga tali agar bisa mencantolkan bangku ini ke baris pertama. Di baris kedua ini ada fitur Isofix untuk mengikatkan baby car seat, dan Toyota mikirin untuk anak-anak nih. Di sini bukan semacam handle pegangan, tapi ada yang cegok ke bagian dalam untuk anak kecil pegang. Bantu anak kecil untuk naik ke bagian dalam. Dan di bagian bawah pintu ini juga ada fitur safety, yaitu lampu menyala pada saat pintu kebuka. Jadi orang di bagian belakang bisa aware kalau pintunya sedang terbuka, apalagi kalau malam. Terpakai banget ini lampunya. Sekarang kita ke depan ya. Di Fortuner 4x4, airbag-nya ada 7. Pilar sampai belakang kiri kanan, 2 ya. Depan dashboard ada 2, setir dan depan kiri, 4. Kolong 1, 5, dan jok-jok depan kiri kanan dapat 2. Totalnya ada 7. Di sini juga ada fitur yang namanya DAC, Downhill Assist Control, dan ada fitur untuk pengaturan H2, H4, serta L4. H2 itu dipakai untuk 4x2 modenya, penggerak roda belakang bisa kecepatan tinggi. H4 itu 4x4, tapi kecepatannya juga bisa lumayan tinggi. Kalau L4, itu perbandingan giginya paling besar, hanya digunakan untuk off-road, posisi yang tidak ngebut. Ada juga di sini differential lock. Karena dia pakai gardan belakang, differential lock-nya ini hanya ada di belakang saja. Ini adalah bagian terakhir yang mau kami jelaskan ke Auto Family, yaitu ruang mesin. Ruang mesin sudah pakai peredam, dan ini adalah mesin berkode 1GD dengan kapasitas cc 2755 cc secara brosur ya. Kalau kita buletin 2800 cc yang bisa menghasilkan tenaga cukup besar, yaitu 203,9 PS serta torsi yang luar biasa juga 50,9 kgm. Dan ini bonus informasi untuk Auto Family yang sudah beli dan sudah memiliki Fortuner 2.8. Biasanya Fortuner 28 ini dipakai jangka panjang Auto Family. Bisa 3 tahun, 5 tahun, bahkan lebih. Nah kalau udah 5 tahun itu kan butuh perpanjang STNK atau ganti plat. Butuh gesek-gesek nomor mesin dan nomor rangka. Saya kasih tunjuk. Di sini letak untuk gesek-gesek nomor mesinnya. Dan letak untuk gesek-gesek nomor rangkanya di sebelah sini. Di bagian depan ban. Sebelah kiri. Itu dia review tentang Fortuner VRZ 4x4 yang GR Sport. Ada juga tadi GR Sport yang Lux ya. Gimana? Auto Family lebih suka yang mana? Yang biasa atau yang Lux? Kalau Auto Family ada tertarik pengen beli mobil ini, itu Auto Family bisa kunjungin website kami ya. Di auto2000.co.id, atau bisa juga download aplikasi Auto 2000 di Jirum, di Play Store atau App Store. Yang ketiga, Auto Family bisa datang di dealer-dealer kami yang banyak banget tersebar di seluruh Indonesia. Ada 100 lebih cabang ya sekarang. Dan pastikan Auto Family itu kalau membeli mobil Toyota, apapun jenisnya, itu di Auto 2000 ya. Karena banyak banget manfaatnya. Salah satunya bisa mendapatkan free Astra World selama 5 tahun. Astra World ini itu layanan Emergency Road Assistant. Jadi kita mendapatkan kenyamanan dan tenang banget pikirannya kalau berjalan kemana-mana. Karena Emergency Road Assistant ini seluruh Indonesia jangkauannya. Kita tersebar dan banyak banget standby di cabang-cabang kota besar. Auto Family kalau terjadi apa-apa di jalan, bisa dijemput atau digendong ke cabang terdekat. Aman banget. Terus berikutnya bisa mendapatkan layanan Auto 2000 Toyota Home Service. Di sini Auto Family bisa menentukan mau servis mobilnya di mana. Mulai dari 1000 km, 10.000, 20.000, dan seterusnya. Demikian video ini kami sampaikan dengan selengkap-lengkapnya. Terima kasih Auto Family sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa juga Auto Family untuk subscribe dan nyalakan lonceng dari channel resmi kami, Auto 2000 ID. Bisa juga komen di kolom komentar jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau kurang dimengerti, kami akan semaksimal mungkin bantu menjawab. Saya Bambang Karyadi, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.